Jika Diandra berusaha membuat sang papa agar bisa menerima kebenaran yang nyata, maka dua tokoh yang sedang menjadi topik pembicaraan itu nampaknya mulai akan menikmati malam indahnya. Tubuh mungil dengan perut buncitnya itu telah bersih dan segar. Tak lupa olesan lotion perawatan, nampak merata ke hampir seluruh bagian tubuhnya. Adinda sudah bersiap menuju ranjang kasurnya, ia pun naik ke ranjang kasur itu. Namun baru saja dirinya akan berbaring, muncullah sang suami yang ternyata juga sudah selesai dari kegiatan rutinnya sebelum tidur. "Sayang, mau tidur? Mas baru selesai dari kamar mandi loh sayang," seru Al dengan terus melangkah menuju istrinya. "Lalu?" sahut Adinda, nampaknya ia masih tak paham maksud dari perkataan suaminya. "Ya jangan tidur dululah sayang, aku kan masih belum makan makanan penutup," sahut Al, entah mengapa ia menggunakan kalimat yang tak semua orang bisa memahaminya. "Loh mas, bukannya mas sudah sikat gigi? Mas kan tidak suka kalau makan lagi setelah sikat gigi," sahut Adinda dengan raut polosnya. Al menepuk jidatnya sendiri, ia tak habis pikir dengan istrinya yang menurutnya teramat sangat polos. Namun setelah itu, hahaha. Al tertawa dengan begitu kencangnya, sontak saja hal itu membuat Adinda terheran dengan rasa kebingungannya. "Loh mas kenapa tertawa? Ada yang lucu ya dengan Adinda?" sahutnya bingung. "Hahaha. Hihihi. Iya sayang, lucu, kamu teramat lucu, kita sudah lama menikah istriku, tapi kamu masih tak paham maksud suamimu ini," sahut Al dengan berusaha menahan tawanya. "Maksudnya mas? Mas kalau bicara suka tidak jelas," sahutnya lagi. "Bukan mas yang tak jelas sayang, tapi kamunya yang tak paham," sahut Al masih dengan senyumnya, dengan perlahan tubuh kekar itu menaiki ranjang kasurnya. Direngkuhnya tubuh istrinya itu, diulurkannya jemari tangannya untuk meraih wajah sang istri, terasa helaian anak rambut istrinya menutupi hampir setiap bagian keningnya. Al menepikan helaian rambut itu agar tak menjadi pengganggu di wajah manis sang istri, ia menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta, hingga kini tatapannya tertuju pada bibir peach milik istrinya itu. Al meraup bibir peach itu dengan bibirnya, bibir mungil yang begitu terasa kenyal yang sudah menjadi candu baginya. Tak ingin mengulur waktu lebih banyak lagi, maka dengan gerakan cepat, Al melepas setiap helaian benang yang menutupi tubuhnya dan juga tubuh sang istri dengan tanpa melepas pagutan bibirnya. Dan di malam indah ini, dua insan anak manusia yang dibalut dengan perasaan saling mencintai itu, telah menghabiskan malamnya dengan saling bertukar peluk demi meraih kenikmatan surgawi. Tak ada riuhan canda tawa ataupun rengekan dari kedua bocah kecil yang mengganggu kenyamanan suami istri itu, karena kedua buah hati mereka saat ini tengah terlelap tenang, bersama sang oma dan juga opanya. Sang mentari yang cerah mulai nampak dari ufuk timur, atap rumah dengan rumputan hijau pun nampak tersinari oleh pancaran cahaya indahnya. Si kecil Agatha dan juga Damian, nampak terlihat segar dengan pakaian yang sudah terpasang rapi, pasti kedua bocah itu sudah selesai mandi. Mungkin oma dan opa merekalah yang memandikan. "Ayo cucu opa kemari," ajak Enrico pada kedua cucunya yang baru saja muncul dari daun pintu. "Upa ladi apa?" tanya si kecil Agatha setelah berada di dekat opanya. "Opa sedang menyiram tanaman ini, biar tetap tumbuh subur, lihat ada yang berbunga kan?" sahut Enrico dengan menunjuk beberapa tanaman bunga yang sudah ia siram tadi. "Kalian mau bantu opa?" tanya Enrico. Boleh, Mian mau upa," sahut Damian, namun si kecil Agatha malah langsung mengambil canting kecil yang memang dibuat khusus yang berguna untuk menyiramkan air. "Ya sudah, kalau begitu ambil airnya pakai canting itu nak, terus airnya siramkan ke bunganya ya, seperti yang opa lakukan ini," suruh Enrico. Dua bocah kembar itu pun turut andil melakukan hal yang sama seperti opa mereka. Dan sayangnya justru dari yang mereka lakukan itu malah membuat baju yang mereka kenakan menjadi basah di beberapa bagian. "Yan banyak ya bunana, buna cantik, yang banyak ya bunganya, bunga cantik," seru Damian di sela siramannya. Nampaknya bocah kecil itu ingin tanaman bunga di rumahnya berkembang sangat banyak. Jika di pagi hari yang masih terasa sejuk si kecil Agatha dan Damian sedang membantu sang opa menyiram tanamannya, maka beda halnya dengan mommy mereka yang saat ini nampak sibuk memperhatikan dirinya di depan cermin. Adinda merasa kesal di pagi ini, akibat dari ulah suaminya semalam, sehingga banyak melahirkan mahakarya yang tercetak di bagian tubuhnya.
Adinda berusaha menutupi banyaknya kiss mark yang hampir memenuhi bagian dada dan juga lehernya. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak taburan bedak yang ia usapkan. Namun nyatanya, tetap tak dapat menutup banyaknya tanda merah itu dengan utuh. Aduh Mas Al, ini gara kamu tanda merahnya sampai susah hilang begini. Gerutunya dengan terus menaburkan bedaknya. Kenapa sampai sebanyak ini sih Mas? Kalau Agatha sama Damian lihat ini bagaimana? Lanjutnya lagi masih menggerutu. Dan di sela gerutuannya, terasa seperti ada sebuah lengan kekar yang telah melingkar di antara dada dan perut buncitnya. Sayang, seru Al lembut. Bisa Adinda rasakan dinginnya tetesan air yang berasal dari sisa air dari rambut basah suaminya yang terjatuh di atas pundaknya. Kamu kenapa sih sayang? Kok menggerutu terus? Ada yang salah Tanya Al lembut. Entah apakah laki itu memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu penyebab dari gerutuan istrinya. Mas Al jangan pura-pura tidak tahu. Coba lihat ini, banyak kan tanda merahnya. Bagaimana caranya menghilangkan ini? Serunya merajuk. Al cekikikan geli melihat tingkah istrinya yang begitu menggemaskan. Hihihi. Memangnya kenapa sih sayang? Bukannya bagus kalau banyak tanda kiss marknya? Sahut Al tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ih Mas, bagus dari mananya? Coba lihat ini, bekas ciumannya terlalu banyak. Ini karena tadi malam Mas Al terusan nyerang. Jadinya begini kan? Coba saja Kal. Al langsung membekap bibir Peach itu dengan bibirnya sehingga menyebabkan Adinda tak dapat melanjutkan kalimatnya lagi. Entah semenjak kapan pria bertubuh kekar itu sudah berada di depan tubuh istrinya. Kap. Dan kecupan singkat itu pun telah melepas pagutan bibir itu. Semenjak kapan istriku yang pendiam ini jadi cerewet Memangnya kenapa kalau banyak tanda di tubuhmu karena ulah kuku sayang? Bukankah semua yang ada pada dirimu termasuk tubuhmu ini adalah milikku? Seru Al lembut. Tak ada sahutan lagi dari kedua belah bibir Adinda, karena yang diucapkan oleh suaminya pun menurutnya tidaklah salah. Wajah Adinda nampak terlihat merah karena tingkah suaminya. Ia benar-benar merasa malu dibuatnya. Kap. Ciuman bertubi-tubi pun dilancarkannya kembali pada wajah malu istrinya. Al merasa sangat gemas dengan tingkah istrinya yang masih saja suka malu jika digombali, padahal mereka berdua sudah cukup lama menikah. Istriku ini masih saja terlihat seperti pengantin baru yang masih suka malu. Anak kita sudah mau 3 loh sayang. Godanya. Kap. Masih saja Al menciumi wajah istrinya, hingga sang empu yang terus dicium itu pun merasa geli tak tahan dan ingin segera terlepas dari cengkramannya. Mas. Lepas. Adinda mau pakai hijab dulu Mas. Serunya dengan mendorong lembut dada bidang sang suami yang masih terekspos itu. Jika pasangan muda itu masih disibukkan dengan masalah kiss mark, maka beda halnya dengan hal yang terjadi di halaman belakang rumah. Kericuhan itu pun terjadi. Devina kali ini ngoceh tanpa henti pada sang suami. Canting yang tadi digunakan oleh sang opa dan juga kedua cucu kembarnya itu pun sudah tergeletak mengenaskan dengan sisa cucuran air yang berserakan. Benar tak elok dipandang. Papa ini bagaimana sih Pak, membiarkan cucu mama bermain air sampai basah seperti ini. Lihat, baju mereka basah semua Pak. Padahal Agatha sama Damian baru selesai mandi, tapi ini malah basah lagi. Cerocosnya sedari awal pada sang suami. Ya tidak apalah mah, kan mereka bisa ganti baju yang lainnya. Sahut Enrico dengan sikap tenangnya. Si kecil Agatha dan juga Damian nampak diam memperhatikan drama kilat antara sang opa dan juga omanya. Lain kali, kalau papa mau mengajari Agatha sama Damian menyiram tanaman, ya papa harus bimbing mereka, jangan biarkan cucu mama melakukannya sendiri. Apalagi sampai basahan seperti itu. Kalau mereka sakit karena masuk angin bagaimana Pak? Sahut Devina lagi, namun kali ini nadanya sudah terdengar lebih rendah. Enrico tak menyahut lagi ocehan istrinya. Ya lebih baik dirinya mengalah, daripada nanti masalahnya semakin berkelanjutan. Cucu oma yang tampan, kalian ganti baju lagi ya nak. Coba itu lihat, baju Agatha sama Damian sudah pada basah semua. Serunya pada kedua cucunya. Iya Uma. Sahut keduanya kompak. Dan Devina pun mulai meraih tangan mungil kedua cucunya itu, lalu membawa mereka melangkah bersama ke dalam rumah. Devina menuntun kedua cucunya itu secara perlahan untuk menyeimbangi langkah mungil kedua cucunya.
Tak lupa sang opa juga tetap ikut andil mendampingi dalam setiap langkah mereka, hingga ketika sampai di tengah ruangan, terlihatlah Al dan juga sang menantu Adinda yang sudah turun melewati anak tangga. Agatha, Damian, ada apa sayang? Kenapa kalian basahan seperti ini? Kasihan opa sama oma nak jadi kerepotan. Tutur Adinda setelah melihat kedua putranya dengan pakaian basah. Dak papami, tadi Tita cuma bantu upaja. Sahut Agatha tenang, nampaknya bocah kecil itu ingin menjadi penengah agar sang opa tak lagi mendapat omelan. Iya mi, tadi Tita bantu upa cilam-cilam buna. Iya mi, tadi kita bantu opa menyiram tanaman bunga. Timpal Damian, dengan bahasanya yang masih belum sempurna. Bagus, anak Dedi pintar dan baik hati ya, mau membantu opa. Kali ini sang Dedi Allah yang menyahuti. Devina dengan Enrico pun terdiam, kedua pasangan parubaya itu merasa kagum dengan kedua cucunya, karena tak ingin sang opa disalahkan, kedua cucunya itu malah memiliki inisiatif untuk melindungi opanya. Sungguh, baik Devina maupun Enrico tak menyangka jika kedua cucunya bisa memiliki rasa pengertian seperti ini, padahal usia kedua cucunya itu masihlah terlalu dini untuk memiliki pemikiran seperti itu. Mas, Adinda bantu mama dulu ya, menggantikan baju anak. Pintanya pada sang suami. Iya sayang, sahutnya dengan anggukan. Ya sudah, ayo cucu oma ganti baju dulu, ajaknya lagi. Devina dengan kedua cucunya pun kembali melangkah dengan didampingin menantunya, sementara Al dengan Enrico mulai duduk bersinggah di sofa ruangan itu. Bagaimana Al, beberapa minggu lagi adalah hari resepsi pernikahanmu, apa semuanya sudah kamu siapkan? Tanya Enrico. Sudah Pak, dan nanti siang aku dan istriku mau ke butik mau lihat baju pengantinnya. Sahut Al. Baguslah, Papa harap di hari resepsi nanti semuanya berjalan lancar. Sahut Enrico penuh harap. Pasti Pak, semuanya akan berjalan sesuai keinginan Al. Sahut Al. Al, sudah saatnya lah semua orang harus tahu kalau Adinda adalah istrimu, terus bagaimana, apa kamu akan mengundang media? Lanjut Enrico lagi. Sampai kapanpun Al tidak akan mengundang media Pak, karena jika sampai itu terjadi, bukan tidak mungkin jika orang yang benci apalagi dendam pada Al akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang istri dan anak Al, dan Al tidak ingin itu terjadi. Sahut Al tetap pada keinginan awalnya. Tapi tetap saja Al, tidak akan banyak orang yang tahu siapa istri kamu, mungkin hanya sebagian dari mereka yang tahu. Sahut Enrico lagi karena memang itu yang akan terjadi. Itu mudah Pak, saat resepsi pernikahan nanti, Al akan mengundang semua rekan kerja Al yang memang sudah dipercaya, dan Al akan lebih sering mengajak Adinda pergi bersama untuk urusan penting yang berhubungan dengan perusahaan dan kegiatan penting lainnya, supaya mereka tahu jika Adinda adalah istri Al. Sahut Al pada akhirnya, dan cara itulah yang menurutnya lebih baik. Ya sudah tidak apa, cara itu memang yang terbaik dalam menjaga keamanan istrimu. Sahut Enrico. Sang waktu pun terus berlalu, mentari indah dengan pancaran cahayanya di pagi yang begitu menyejukkan ini telah mengantarkan semangat berolahraga pada setiap insan yang ingin melakukannya, termasuk pada Randy dan juga Diandra. Sesuai janji mereka di hari kemarin, dua anak manusia yang beda jenis itu ingin berolahraga bersama, di mana tempatnya jika bukan di taman kota. Abis ini, kita makan lalap ikan bakar yang ada di sana ya. Tunjuk Randy pada sebuah warung lesehan yang terletak di seberang jalan yang sering mereka berdua lalui. Boleh, abis ini kita makan di sana. Sahut Diandra di sela aktivitas berlarinya. Kemudian dua sejoli itu pun melanjutkan olahraga paginya dengan mengelilingi taman kota. Mereka terus berlari, lari santai hingga tubuh mereka benar terasa lengket karena banyaknya keringat yang keluar, dan setelah 2 jam lebih lamanya mereka berolahraga, barulah mereka berhenti kegiatan olahraga itu. Akhirnya selesai juga, aku lelah Ren, mau istirahat dulu. Seru Diandra lalu menuju salah satu kursi kayu panjang yang ada di sana. Mereka pun duduk bersama, nampak Diandra berusaha menggerakkan baju kaosnya agar menimbulkan adanya angin segar yang masuk ke tubuh lengketnya itu. Begitupun dengan Randy, ia juga melakukan hal yang sama dengan Diandra. Suasana pagi yang mulai terasa berkurang kesejukannya itu, rupanya telah membuat dua sejoli yang belum terikat hubungan spesial itu, harus melakukan gerakan pemancingan udara, agar ada udara segar terus bisa menerpa tubuh mereka berdua. Minum ini.
Seru Randy tiba dengan menyodorkan air mineral yang sudah dikemas dalam botol. Wah Ren, kenapa repot? Repot sih, aku sudah bawa air minum sendiri kok. Sahut Diandra. Tidak apa Di, minumlah, tidak baik lo menerima pemberian seseorang. Goda Randy dengan senyuman jahilnya. Bisa saja kamu Ren, oke aku terima kasih ya. Sahut Diandra lalu menerima air minum yang diberikan oleh Randy. Gluk, 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 gluk. Begitu terdengar suara masuknya air minum yang berhasil menembus tenggorokan Diandra. Puff, puff, puff. Randy menahan tawanya melihat Diandra terlihat begitu rakus meminum airnya, seolah tak ingin membaginya dengan siapapun. Sudah jangan ditahan, kalau memang mau tertawa, tertawalah. Seru Diandra setelah wanita cantik itu hampir menuntaskan separuh dari air minumnya. Habisnya kamu lucu Di, minum air sampai sebegitunya, tidak ada yang mau minta kok. Sahut Randy, lagi dengan sikap jaimnya. Diandra menatap Randy, begitupun dengan Randy, kedua manik mata dua insan itu saling menatap dengan tatapan yang penuh arti, entah apa yang memenuhi pikiran mereka saat ini. Ren, kamu itu laki yang baik, dan memiliki cinta yang tulus untukku. Tapi, masih belum ada ruang di hatiku untukmu Ren, dan aku harap, kamu bisa bersabar dengan ini. Batin Diandra berbicara. Di, aku akan terus berusaha dan bersabar untuk mendapatkan hati dan juga cintamu, karena hanya kamulah wanita pilihanku. Batin Randy menyahut, seolah memahami suara hati Diandra. Rencana ingin mencoba baju pengantin pun mulai terlaksana. Kini keluarga kecil Al dengan didampingi kedua orang tuanya telah berada di sebuah butik di mana baju pengantin untuk malam resepsi pernikahan akan dicoba. Sepasang parubaya itu Devina dan juga Enrico sudah duduk tenang dengan didampingi oleh kedua cucunya, sedangkan Al dan juga Adinda sedang mencoba baju pengantin mereka di ruangan yang berbeda. Adinda tersenyum senang melihat sosok dirinya di depan cermin dengan gaun pengantinnya. Iya benar tak menyangka akan berada di saat di mana dirinya memakai gaun pengantin yang indah ini. Dulu di saat dirinya masih berusia belasan tahun, di saat Adinda sering menonton acara resepsi pernikahan sering ia berpikir, apakah suatu hari nanti jika dirinya sudah menikah akan memakai gaun pengantin yang indah seperti ini, yang sama seperti yang para wanita pakai di malam resepsi pernikahannya. Dan ternyata apa yang dipikirkannya bukanlah hayalan semata, tidak lama lagi dirinya akan benar-benar memakai gaun yang dicobanya ini di malam resepsi pernikahan nanti, dan Adinda benar-benar bahagia untuk itu. Wah Nyonya, Anda benar-benar sangat cantik dengan memakai gaun ini. Puji desainer wanita itu. Iya betul Nyonya, warna biru langit gaunnya sangat cocok dengan warna kulit Nyonya. Puji asisten desainer itu. Terima kasih. Sahut Adinda malu. Al sang suami menatap punggung istrinya yang terlihat nampak sibuk dengan memperhatikan Ditinua, seulas senyum kebahagiaan begitu terpancar dari kedua sudut bibirnya. Didekatinya istrinya itu secara perlahan. Sayang. Serunya dengan menyentuh kedua bahu sang istri. Mas. Sahutnya. Kamu sangat cantik sayang dengan gaun indah ini. Puji Al karena istrinya menggunakan gaun panjang berhijab dengan warna biru langit. Jadi maksud Mas, selama ini Adinda tidak cantik? Sahutnya berpura-pura. Bukan begitu sayang, kamu itu cantik, dan selalu cantik, tapi dengan memakai gaun ini kamu terlihat lebih cantik lagi sayang. Puji Al, karena memang begitulah maksudnya. Hihihi. Adinda kan hanya bercanda Mas, sampai seserius itu wajahnya. Sahutnya. Jadi kamu menjahiliku sayang, awas kamu ya, nanti malam aku gempur kamu habisan heh. Sahut Al dengan duselkan wajahnya di pipi kiri sang istri. Ih Mas, berhenti, malu sama mbaknya itu. Sahut Adinda dengan berusaha menjauhkan wajahnya dari wajah sang suami. Biarkan saja, memangnya kenapa kalau mereka tahu, kan kamu milikku sayang. Sahut Al, entahlah, rupanya Al yang dulu yang begitu berwibawa mendadak telah hilang kewibawaannya di saat bersama sang istri, bahkan ketika dirinya sedang ditatap oleh orang lain sekalipun, Al sudah seperti orang yang hilang rasa malunya.
Sedangkan di luar koridor, sepasang parubaya dengan kedua cucu kembarnya masih setia menunggu menantu dan juga sang putra agar keluar dari ruangan bersalin. Namun nyatanya yang ditunggu malah tak kunjung keluar. "Uma, Dedi kama Momi kenapa dak keluar-keluar ya?" tanya si kecil Damian. "Iya juga sayang, Oma juga bingung, ini sudah cukup lama Dedi dan Momi kalian ada di dalam," sahutnya. "Sabar dulu, mungkin masih belum selesai, tunggu sebentar lagi," sahut Enrico menimpali. "Tapi Mian mau lihat Upa," sahut Damian, rupanya bocah kecil itu sudah tak sabar ingin melihat. "Ya sudah sama Oma saja sayang, Oma juga penasaran dari tadi, kita masuk ke dalam saja oke?" ajak Devina akhirnya pada sang cucu. "Aganta mau ikut juga sayang?" lanjutnya lagi. "Dak Uma, Anta mau memeni Upaja?" tolak Aganta, nampaknya ia tak ingin meninggalkan opanya. Devina pun beranjak dari tempat duduknya dengan juga menurunkan cucunya Damian, dan berlalu menuju ruangan di mana menantu dan juga putranya mengganti baju. "Aganta tidak ikut karena ingin menemani Opa di sini?" seru Enrico dengan mengelus kepala mungil cucunya. "Iya Upa," sahutnya. "Aduh, sayangnya Opa," seru Enrico, dan membawa tubuh mungil cucunya ke dalam rangkumannya. Devina dan sang cucu Damian sudah tak sabar ingin melihat, sebenarnya apa sih yang dilakukan mereka di dalam sampai lama tak kunjung keluar.